Mari kita berdiri bersama-sama. Haleluya. Sudah siap terima berkat Tuhan malam hari ini? Mari angkat tangan kita. Kami persembahkan kepada Tuhan. Di dalam nama Yesus, malam hari ini akan menjadi malam yang spesial buat setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami persilahkan Kau yang beracara Tuhan. Seluruh malam hari ini Engkau Tuhan yang berdaulat. Datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu sempurna buat setiap kami. Kami berikan segala kemuliaan, hormat, pujian, sanjungan hanya bagi Yesus Kristus Tuhan. Di dalam nama Yesus kami mulai bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Demi nama Yesus.
luar biasa. Kami percaya memberikan ketujuh roh Allah, roh kudus, roh hikmat, roh pengertian, roh keperkasaan, roh nasihat, roh takut akan Tuhan, roh yang luar biasa. Kami percaya untuk memberikan berkat yang terbaik. Kami percaya berkat dari tujuh jemaat Allah sediakan dan berikan kepada kami di hari-hari terakhir dari hari akhir zaman ini. Kami terima anugerah daripada Tuhan untuk yang hikmat supaya kami berdiri mengandalkan firman-Mu, mengandalkan Tuhan Yesus, mengandalkan Kristus dalam engkau.
Tuhan. I see the Lord, I see the Lord. Tuhan, biar Kau yang penuhi tempat ini dengan hadirat-Mu. Dan Kau yang membuat ini hanya tempat tinggal-Mu. Dan biar Kau membuka setiap mata kami melihat Engkau, Tuhan. Tuhan yang dahsyat, yang maha besar, yang ajaib. Biar setiap mata memandang Engkau, Tuhan. See the Lord, my eyes have seen the King, the Lamb upon the throne, who reigns forever. I see the Lord, I see the Lord, I see the Lord, exalted high above the worship of the people of the earth. I see the Lord, I see the Lord, my eyes have seen the King, the Lamb upon the throne, who reigns forever. I see the Lord, I see the Lord, I see the Lord, I see the Lord, exalted high upon the worship of the people of the earth. I see the Lord, I see the Lord, I see the Lord. My eyes have seen the King, the Lamb upon the throne, who reigns forever. The train of His robe, the train of His robe fills the temple. A crowd and holy worshippers surrounding His throne. We join in the crowd, crying, holy, holy is the surrounding His throne. We join in the
Kami akan masuk tahun kesempurnaan, kelimpahan dalam hidup kami. Kami akan masuk Tuhan mana tahun pedang dan mahkota. Dan kami percaya hari ini Tuhan, kami masuk Ayin Zayin. Dan kami percaya Tuhan, ada sesuatu yang Tuhan sudah siapkan dalam hidup kami. Ada setiap keputusan-keputusan yang kami ambil dan kami percaya setiap keputusan itu Tuhan akan membawa kami terus naik dan tidak akan pernah turun. Terima kasih Tuhan untuk arahan-Mu untuk Kau bicara dalam hidup kami. Seperti sebuah lagu berkata, without Him I am nothing. Tanpa Engkau Tuhan kami tidak mampu. Without Him I fail. Tanpa Engkau Tuhan kami jatuh. Without Him I'm driving. Tanpa Engkau Tuhan kami hanya mengapung seperti kapal yang tanpa layar Tuhan. Kami perlu Engkau Tuhan di tahun masuk tahun 577 ini Tuhan. Kami perlu Engkau lebih lagi dalam hidup kami. Berdoa Tuhan, sampaikan pesan Tuhan buat setiap kami. Berikan hikmat dan pengertian dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Dan setiap saudara yang percaya berkata amin. Amin. Silakan saudara duduk. Saudara, ini tahun tidak bisa memutuskan sesuatu. Tidak dewasaannya membuat dia memutuskan sesuatu yang salah. Kekristenan saudara, kalau saudara tidak tumbuh dengan Tuhan, saudara tidak mengenal Tuhan, saudara tidak melekat kepada Tuhan, saudara tidak tumbuh dewasa, keputusan yang sering kau buat di luar Tuhan, dan kau akan buat keputusan yang salah. Bangsa Israel pecah di zaman Rehabia gara-gara kemudahan yang dia mendengarkan hanya nasihat orang muda. Dia tidak mendengarkan nasihat yang Tuhan. Saudara, ini tahun keputusan, ini tahun pedang, tapi ada mahkota di sana. Percaya, mari di dalam Tuhan. Saudara akan terima sesuatu yang besar. Amin. Mari katakan sama-sama. Without Him, aku do nothing. Aku tidak bisa lakukan apa. Without Him, I surely fail. Aku akan jatuh. Without Him, I will be drifting. Without Him, I will be drifting like ship without a sail. Like a ship without a sail. Without Him, I could do nothing. Without Him, I could do nothing. Aku gak bisa lakukan apa-apa di luar Kau Tuhan. Without Him, aku akan jatuh. I surely fail. Without Jesus, without Him, I will be drifting, like a ship without sail. Mari siapa yang kata mau berhenti? Without Him I could do nothing. I could do nothing. Without Him I surely fail. Without Him I will put drifting. Tuhan, kami tidak mau seperti kapal yang hanya mengapung. Like a ship without sail. Mari angkat tangan saudara. Bapa di surga, Allah berdoa hari ini. Di luar Kau Tuhan, di luar Tuhanku, ku tak sanggup. Di luar Tuhanku jatuh. Di luar Tuhanku tersesat seperti kapal tanpa layar, seperti kapal tanpa layar.
terjadi ketika kita memasuki tahun Ayin Zain? Apa yang akan terjadi Tuhan? Saya terus bertanya, saya tanya sepanjang hari. Kemudian tiba-tiba setelah saya makan siang, saya lagi duduk di kasur saya. Tiba-tiba Tuhan berkata, "Nak, kau mau tahu apa yang akan terjadi ketika Ayin Zain itu datang?" Tuhan berkata, "Nak, persis ketika Esther menghadap kepada rajanya, maka Tuhan mengeksekusi Haman. Ketika engkau menghadap kepada Tuhan, ketika engkau bergantung sepenuhnya total hanya dengan anugerah Tuhan, ketika kita semua bergantung penuh hanya kepada Tuhan, mengandalkan kekuatan Tuhan, maka pedang Tuhan yang akan datang dan mengeksekusi setiap Haman-Haman dalam hidup setiap kita." Dan Tuhan berkata, "Nah, ini adalah tahun eksekusi. Ini adalah tahun di mana semua yang jahat, semua yang buruk, Tuhan yang akan mengeksekusi." Dan Tuhan berkata, "Nah, jangan pernah khawatir, karena akulah Tuhan yang akan jadi pembela. Akulah Tuhan yang akan selalu memegang pedang eksekusi, yang akan mengeksekusi semua yang jahat. Maka semua Haman, semua apapun yang jelek dari hidup, Tuhan akan singkirkan dari hidup." Tapi saudara, hari ini Roh Kudus terus mengingatkan di telinga saya. Tuhan berkata, "Nah, bergantung pada Tuhan, hidup dalam anugerah Tuhan. Jangan pernah engkau keluar dari yang namanya hadirat Tuhan. Jangan pernah engkau keluar dari yang namanya tuduh Tuhan. Tapi setiap apapun masalah dalam hidup, libatkan Tuhan di dalamnya. Maka saudara akan melihat the perfect blessing. Saudara akan terima dengan sangat utuh, karena saudara menerima dengan anugerah yang dari Tuhan. Tapi saudara, hari ini apakah semua sudah terima roti yang dibagikan? Kalau sudah, boleh dikeluarkan, tapi jangan dimakan dulu. Kita akan makan bersama-sama. Saudara-saudara melihat di roti ini, meskipun tidak ada gambar apapun, tapi roti ini khusus dibuat atas perintah Tuhan. Di dalam roti ini ada kismis, ada apel, ada madu, ada minyak, ada garam, dan ada coklat di dalamnya. Tapi roti ini adalah melambangkan 7 kesempurnaan dan kelimpahan. Hari ini saudara berkata, "Dalam nama Yesus aku terima 7 kemanusiaan yang dari Tuhan. Hari ini aku terima 7 kelimpahan yang dari Tuhan. Hari ini aku terima 7 berkat yang dari Tuhan." Dan hari ini saudara, semua yang saudara terima hari ini, Tuhan yang akan menyempurnakan oleh anugerah yang dari Tuhan. Dia yang akan menyempurnakan setiap berkat yang saudara akan terima hari ini. Tapi saudara, hari ini izinkan saya share satu hal sebelum kita akan makan roti ini bersama-sama. Saudara, kita mulai FG, kita mulai persekutuan doa ini dengan sangat luar biasa dan ajaib. Saya lihat setiap hari, saya melihat anugerah Tuhan. Setiap hari, setiap kali kita kumpul, kita doa, kita memuji Tuhan bersama-sama, saya selalu melihat Tuhan hadir dan memberkati setiap kita. Saya melihat bahwa hadiratnya begitu ajaib setiap kita kali kebaknya. Tapi saudara, kemudian saya teringat akan pertama kali ketika persekutuan ini akan dibuat. Ketika saya ditawarkan, saya mulai di dalam hati saya tanya, Tuhan, apakah ini langkah yang benar yang harus saya ambil? Saya tanya. Nah, sejujurnya saya berkata, Tuhan, selama ini setiap kali saya mengambil langkah
sesuatu, saya selalu berkata, saya mau tanya papi dulu. Saat kemudian ada orang ngasih pilihan ke saya, pilihan A atau B, saya selalu berkata, saya mau tanya papi dulu. Hari ini ketika saya ditawari, saya sudah tidak ada papi. Kemudian saya ke Tuhan. Saya tanya, Tuhan, apakah saya harus ambil ini? Apakah ini langkah yang Tuhan mau saya ambil? Kemudian Tuhan berkata sangat jelas di hati saya. Tuhan berkata, nak, ambil, lakukan dan kerjakan. Tuhan berkata itu akan menjadi seperti wadah yang menampung semua orang. Dan Tuhan berkata, buka untuk semuanya. Jangan hanya untuk gereja tertentu, tapi buka untuk semuanya. Kemudian akhirnya kita disebut persekutuan oikumene, di mana semua dari beberapa kalangan gereja datang di tempat ini bersama-sama muji Tuhan. Kemudian ketika saudara mungkin masih ingat pertama kali kita buat acara FG, bahkan di lantai dasar pun hadiratnya begitu ajaib dan luar biasa. Orang-orang yang bahkan mungkin pelayanan doorkeeper di luar pun mereka berkata, aku gak tahu, aku mau naik. Saudara, hadiratnya memenuhi bahkan sampai ke lantai yang paling dasar. Bahkan kita mulai jam 6, jam 5 hadirat Tuhan sudah begitu kuat. Saya duduk di sini, datang lebih awal, dan saya merasakan hadirat Tuhan yang begitu kental dan ajaib. Dan sejujurnya itu menyegarkan untuk jiwa saya. Tapi saya tahu itu menyegarkan banyak jiwa orang. Lalu kemudian ketika saya mulai belajar, bahkan sampai hari ini saya masih merasakan hadirat yang sama. Tapi kemudian saudara, waktu itu kita ada kumpul-kumpul, kita ada fellowship di Kopeng dengan beberapa teman-teman. Di malam harinya tiba-tiba Tuhan berkata sangat jelas di hati saya. Tuhan berkata, Faceless Generation adalah kegerakan. Dia berkata lagi, Faceless Generation adalah kegerakan. Dan Tuhan berkata, mulai jangkau yang di luar. Mulai jangkau yang di luar. Tuhan berkata, nah, sudah cukup waktu. Sekarang mulai gerak di luar. Mulai gerak di luar. Saudara, dan ketika saya dengar itu, saya sujud, saya berlutut, Tuhan, apa yang Kau mau? Saudara, saya diajar dari papi, dari kecil, kita semua anak-anak, bahkan pastoral semua kita diajar. Kita diajar untuk ikut flow-nya Tuhan. Tuhan mau ke kanan, kita ke kanan. Tuhan mau ke kiri, kita ke kiri. Tuhan mau ke atas, kita ke atas. Tuhan mau kita ke bawah, kita ke bawah. Itu mengikuti alur Tuhan. Kemudian saya teringat, saya kalau di penari, saya punya panggilan keruh. Menari keruh. Kemudian Tuhan ingatkan saya, keruh adalah salah satu transportasi Tuhan. Yang kemanapun Tuhan pergi, dia harus ikut. Tuhan mau ke kanan, dia harus ke kanan. Tuhan mau ke kiri, dia harus ke kiri. Dia menjadi alat transportasi Tuhan kemanapun Tuhan pergi. Kemudian tiba-tiba di hati saya sangat kuat, saya tahu, Tuhan, saya tahu maksudmu apa. Dan kemudian Tuhan berkata, nak, jangan sampai kalian terjebak yang namanya rutinitas. Dia berkata, nak, jangan sampai terjebak dengan rutinitas. Saudara tahu, rutinitas membuat api yang di dalam kita menjadi mati. Rutinitas membuat api yang berkobar-kobar tiba-tiba semuanya menjadi padam. Rutinitas membuat manusia roh kita seringkali melemah. Rutinitas membuat haus dan lapar kita akan Tuhan menurun. Rutinitas membuat wadah kita seringkali tidak cukup besar karena kita tidak mulai lagi menginginkan itu dengan sangat. Kemudian Tuhan berkata, nah, ayo gerak, ayo gerak, ayo gerak. Saudara, hari ini adalah hari terakhir
di mana kita akan memberhentikan semua setiap minggu, setiap hari Kamis kita buat acara FG. Tapi di bulan November Tuhan berkata, nak, buat acara menjangkau jiwa-jiwa persis di hari ulang tahun saya 19 November di hari Sabtu. Dan Tuhan berkata, nak, jangkau jiwa-jiwa, jangkau jiwa-jiwa. Nah, saudara, bukan saya berarti oh FG bubar, bukan saudara. Kita akan mengikuti Tuhan. Kalau tiba-tiba Tuhan suruh, ayo kita buka. Tiba-tiba Tuhan, saudara jadi harus up to date untuk mau mengikuti kebaktian FG, oke? Dari saudara sering-sering buka Facebook, sering-sering buka Instagram, bukalah medsos supaya saudara melihat semua pengumuman yang kita buat. Saudara, bahkan Tuhan berkata, nak, engkau harus buat satu kali kebaktian di mana Tuhan berkata, buat khusus untuk para wanita semua. Kemudian Tuhan berkata, nak, buat lagi khusus hanya untuk para pria. Kemudian Tuhan berkata, nak, khusus buat lagi buat jangkau anak-anak kecil, sekolah minggu semuanya jangkau itu Tuhan. Karena Tuhan berkata, nak, memasuki Alin Zain tidak bisa hanya seperti biasa-biasa, tapi saudara harus mulai melangkah, jangkau jiwa-jiwa yang di luar, bawa mereka masuk ke rumah Tuhan dan persembahkan untuk di hadapan Tuhan. Saudara, waktunya tidak banyak, waktunya tidak banyak. Saudara, saya percaya saudara adalah orang-orang yang sangat diberkati Tuhan. Saudara adalah orang-orang yang saudara punya kantong mungkin pembekalan sangat banyak. Saudara, tapi inilah waktunya saudara. Mari kita langkah, mari kita melangkah. Ini adalah tahun eksekusi yang Tuhan bilang apa? Nak, mari melangkah bersama Tuhan, maka Tuhan yang akan menjamin setiap hidup kita. Nah saudara, goal kita adalah bukan menyenangkan diri sendiri. Goal kita yang utama menyenangkan jiwa-jiwa, menangkan jiwa-jiwa sebanyak mungkin. Saya punya impian, saudara. Satu kota Semarang harus terima Tuhan. Satu kota Semarang harus terima Tuhan, karena tabut Tuhan sudah ditaruh di atas kota Semarang. Maka secara sah kita berkata, kota ini harus menjadi milik Tuhan Yesus Kristus. Semua orang yang tinggal di kota ini harus siapkan semua persembahan. Nanti saya akan minta Pak Vitor, gimana Pak Vitor? Oh iya. Oh sini Pak Vitor, sini Pak Vitor. Ya, kita akan ucapkan berkat saudara. Nanti setelah saudara siap bahwa korban persembahan saudara, saudara bisa maju di depan, di atas ada, kemudian di sebelah kanan juga ada. Kita akan ucapkan janji berkat dulu. Saudara angkat setiap persembahan saudara. Saudara sudah siap semua? Mari angkat sama-sama amplop kita sama-sama. Bapak di surga, hari ini kami angkat semua impian kami yang belum tercapai. Kami tahu tahun ini tahun penyempurnaan. Apa yang selama ini belum kami dapatkan akan disempurnakan Tuhan. Dalam tahun ini, semua impian, semua doa, cita-cita kami akan jadi kenyataan di dalam nama Yesus. Jadi. Tahun ini jadi tahun keberuntungan buat setiap kami di dalam nama Yesus. Tahun kemenangan buat kami. Terima kasih Bapak. Jadi dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus kami percaya Tuhan, semua haman dalam hidup kami akan dimusnahkan. Kami percaya Tuhan, kami perkatakan kepada setiap bisnis kami, kau akan hidup. Semua haman akan dipatahkan di dalam nama Yesus. Semua musuh-musuh kami akan dibinasakan. Dan kami percaya kami akan pedang kami Tuhan, seperti Gideon mengeksekusi musuhnya. Kami akan pedang kami percaya di dalam nama Yesus. Setiap keputusan yang kami ambil akan membawa mahkota turun dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus, kami percaya ada 7 roh Allah dalam hidup kami. Kami percaya ada 7 tiang hikmah dalam hidup kami. Kami percaya ada 7 berkat jemaat turun dalam hidup kami. Kami percaya rest dalam hidup kami. Kami percaya perfect blessing. Kami percaya tiang menorah, api terus menyala dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus. Dan hari ini 12 gerbang sudah terbuka. Dan hari kami berkata
dengan baik.